Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senangnya bisa menyapa kalian semua lagi. Masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi sama teman-teman semua nih. Nah, pagi ini saya mau dulu untuk menyiram tanaman. Dikarenakan air itu sekarang ngalirnya cuman di malam hari aja, teman-teman. Jadi aku menyempatkan di malam hari itu untuk bisa menyimpan air di ember seperti ini supaya bisa menyiram tanaman ini. Kebetulan tanaman ini udah agak kering, kasihan nggak disiram karena udah lama banget kemarau lagi, nggak pernah hujan lagi beberapa hari ini, teman-teman. Jadi tanahnya itu agak kering dan kurang mekar gitu, teman-teman. Nah, ini sambil saya siram-siram sebenarnya saya lagi mikir mau masak apa hari ini. Sambil berpikir sambil menyiram-nyiram, siapa tahu otakku juga tersiram dengan ide masakan hari ini ya, teman-teman. Nah, kalau udah disiram seperti ini biasanya airnya terciprat kemana mana. Oke, kalau sudah semua, di sini mau saya share lagi masakanku pagi ini. Nah, yang pertama di sini saya mau siapkan dulu bumbunya untuk bawang putih dan juga sedikit jahe. Di sini saya sudah menyiapkan ayam. Kebetulan saya punya paha ayam di kulkas stok dari kemarin udah beberapa hari nggak dimasak-masak, jadi saya berpikir untuk membuat masakan ini ya sesuai dengan judulnya ya, teman-teman pasti udah tahu mau masak apa. Nah, ini mau saya kerat-kerat dulu biar nanti si bumbunya ini bisa meresap ke dalam daging ayamnya. Kenapa aku cuma pakai 2 bumbu aja? Karena ini adalah salah satu resep ya dari teman aku yang jualan ayam geprek waktu tinggal di Jayapura dulu. Jadi beliau itu adalah seorang penjual ayam geprek jalanan, tapi masya Allah rasanya jangan ditanya lagi. Rasanya bintang 5 meskipun di jalanan aja ya jualannya, teman-teman. Nah, ini aku mau haluskan dulu bawang putih dan juga jahenya. Mau saya haluskan pakai chopper. Kalau kalian mau pakai ulekan atau pakai blender terserah teman-teman. Karena mau saya ulang lagi dan ulang lagi karena saya cuma punya chopper satu ini, teman-teman. Belum bisa beli chopper yang lain soalnya dananya belum ada. Jadi harus dimanfaatkan yang ada dulu. Oh ya, kalau sudah dicoper, ini mau saya masukkan ke dalam ayamnya ya. Lalu jangan lupa juga di sini saya masukkan juga nanti si bumbu marinasinya sebanyak 1 bungkus aja. Kenapa pakai bumbu marinasi? Sebenarnya ini bukan resep dari si temanku tadi, tapi resep aslinya itu memang cuma menggunakan bawang putih dan juga jahe, lada dan juga seasoning yang lainnya. Ini saya modifikasi aja soalnya saya pernah coba bikin seperti ini dan memang si bumbu marinasi itu memang lebih harum ya, teman-teman. Lebih harum dan rasanya lebih berasa karena memang marinasi itu, tapi kalau pakainya marinasi ya yang desaku ya. Soalnya kalau pakai yang lain menurut kurang jos gitu, kurang bedo. Jadi pakainya yang merek desaku marinasi karena katanya iklannya itu ya itulah, teman-teman, ya termakan iklan pakai bumbu-bumbu pilihan. Ya udah, kita tinggalkan dulu sih marinasinya. Ini mau saya siapkan dulu untuk bumbu keringnya. Di sini saya pakai tepung terigu aja setengah kilo. Lagi-lagi saya pakai marinasi lagi sebanyak 2 sendok teh. Buat apa sih marinasi itu di bumbu keringnya? Supaya nanti warnanya lebih cantik dan aromanya lebih bertambah lagi, teman-teman. Nah, lanjut mau saya masukkan lada. Di sini saya pakai 2 sendok makan lada bubuk dan juga ini saya pakai apa ya namanya? Saya pakai bumbu instan sih, teman-teman. Itu memang khusus untuk si ayamnya itu. Untuk si ayam mau bikin olahan kriuk-kriuk gitu pakai itu. Aku pakai 2 sendok makan aja.
Lalu di sini juga saya tidak lupa menambahkan 2 sendok teh apa tadi ya namanya ya, tepung tapioka. Karena kalau kering itu biar dia nggak terlalu keras. Soalnya biasa itu saya pakai tepung beras dan hasilnya itu kurang kurang memuaskan menurutku. Memang pas sudah digoreng enak, cuman itu lebih keras sih teman-teman. Makanya saya pakai si tepung tapioka sebanyak 2 sendok teh aja gitu teman-teman ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata sambil saya panaskan minyaknya. Nah, di sini mau saya masukkan caranya ya. Caranya seperti ini nih teman-teman. Dimasukkan di bumbu keringnya. Lalu jangan lupa untuk menyiapkan air es di wadah satunya. Buat apa air esnya? Buat nanti kalau misalnya udah digoreng itu hasilnya lebih garing sih teman-teman daripada menggunakan air biasa. Ada juga nih teman-teman pakai susu bubuk ya dicampur air gitu boleh juga, tapi menurut aku lebih suka pakai air es yang dicampur seperti ini teman-teman. Hasilnya itu bahkan lebih gurih, tahan lama, lebih lama daripada pakai susu gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah dicelup ke yang pertama, ini langsung dibolak-balik kayak gitu, tapi nggak usah terlalu dikeras-kerasin ya pencetnya, soalnya nanti hasilnya malah lebih keras. Jadi tinggal dibolak-balik aja kayak gini, diputar-putar. Kalau kalian punya wadah yang lebih besar, boleh banget kalian pakai yang lebih besar aja. Karena ini aku memang nggak punya, jadi aku pakai yang wadah seperti ini. Di sini karena saya melihat si minyaknya itu kurang, jadi saya cuman pakai 3 potong dahulu. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat hasilnya seperti ini udah kelihatan keriting. Nah, karena saya mau hasilnya lebih banyak kriuknya, jadi saya pakai pencelupan 2 kali. Kalau kalian mau nggak mencelupkan 2 kali ke air boleh. Jadi hasilnya enggak terlalu tebal gitu teman-teman. Untuk si kriuk-kriuknya itu, yang tepung luarnya itu teman-teman. Nah, kalau sudah seperti biasa kita bolak-balik seperti ini sampai betul-betul menghasilkan sesuai yang diinginkan. Jadi teman-teman jangan sampai kalian memencet-mencet, soalnya kalau dipencet itu nanti hasilnya akan lebih keras. Nah, seperti ini. Aku mau coba tes dulu, kalau udah mengapung seperti ini berarti minyaknya udah panas. Di sini kalian boleh menggunakan api sedang aja. Nah, ini pas dinaikkan seperti ini, tapi harus benar-benar panas ya minyaknya, soalnya kalau nggak panas itu hasilnya kurang bagus teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kalau udah agak matang-matang sedikit, maksudnya udah setengah matang, itu kalian boleh kecilkan apinya. Kenapa harus dikecilkan apinya? Karena nanti pas ini dalamnya itu nggak matang teman-teman. Kadang luarnya matang, dalamnya masih eee, apa sih namanya, masih ada darah-darahnya gitu. Nah, untuk tips selanjutnya, kalau kalian mau menggoreng yang selanjutnya, ini kalian harus menyaring dulu si tepung keringnya. Soalnya kenapa? Karena kalau kita pakai yang hasil yang kedua itu biasanya kan udah ada yang keriting-keritingnya itu, karena hasil pertama itu, proses pertama itu memang dia menghasilkan yang si keriting-keriting kecilnya itu. Jadi untuk yang si tepung kedua harus disaring seperti ini biar hasilnya enggak keras. Soalnya saya pernah bikin dan hasilnya itu malah lebih keras teman-teman kalau misalnya kita nggak menyaringnya seperti ini. Jadi itu tips dari saya, kalau kalian mau ikuti boleh banget silahkan. Nah, ini sudah mateng bagian bawah, jadi mau saya balik dulu. Oh ya, untuk menggoreng si tepung crispy ini memang harus memerlukan banyak minyak ya teman-teman. Nah, ada tips lagi nih dari aku teman-teman, kalau misalnya kalian nggak mau tangannya kotor, kalian boleh menggunakan wadah seperti ini, tapi wadah yang tertutup ya teman-teman, jangan lupa pakai wadah yang tertutup. Lalu kalian boleh menyimpannya seperti ini. Nah, caranya sama dengan cara yang pertama, bedanya adalah kita nggak perlu memutar-mutar pakai tangan, cukup di ini ya kayak di video lah.
dikocok-kocok ya teman-teman. Kalau sudah dikocok-kocok nanti dimasukkan ke dalam air es lagi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tips kedua dari saya. Kalau kalian nggak mau tangannya kotor, karena kalau membuat tepung crispy itu gorengan crispy kayak gini tuh memang cukup apa ya, membuat dapur kita kotor teman-teman. Jadi ini tips dari saya, saran dari saya, kalau kalian nggak mau kotor ya udah kayak gini aja. Tapi saran saya kalau dikocok pakai toples seperti ini, kalian harus ngocoknya lebih lama. Nah, karena ini saya mau cuma satu kali aja pencelupan di air, jadi saya bikin satu kali aja teman-teman. Nah, kalau sudah ini mau saya angkat, ini udah mateng si gorengan pertamanya. Nah, kalian boleh lihat hasilnya cantik ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk yang kedua mau saya langsung masukkan ke dalam minyak panas. Nah, kalian boleh simak dulu gimana sih hasilnya untuk yang kedua tanpa dibolak-balik pakai tangan, tapi pakai si toples ini teman-teman. Nah, dimasukkan, karena ini saya muatnya 2 aja di dalam toples, jadi saya cuma pakai 2 potong aja teman-teman. Kalau kalian punya yang lebih besar, nah boleh dimasukkan yang lebih banyak. Nah, kalian boleh lihat ya hasilnya hampir sama ya dengan yang gorengan pertama, seperti itu. Nah, kalau sudah ini mau aku balik dulu biar nggak gosong. Oh iya, untuk menggoreng si ayam crispy ini kalian nggak boleh membolak-baliknya, cukup membolak-balikan satu kali aja ya teman-teman, biar nggak hancur. Nah, tips selanjutnya dari aku adalah ketika kalian menggoreng, otomatis si bumbunya, tepungnya itu pasti akan tersimpan di bagian bawah wajan seperti ini. Nah, kalian boleh pakai wadah terpisah. Caranya kalian boleh menyimpannya di tempat seperti ini, di wajan lain, atau boleh pakai wadah seperti aku ini, sama seperti biasa digoreng. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Untuk yang pertama dan untuk yang kedua ini saya gabung jadi satu, kurang lebih sama ya teman-teman. Hasilnya cantik, gurih, dan wow, pasti lebih tahan lama, lebih enak, nggak kalah deh dibanding sama yang brand-brand yang terkenal. Oke teman-teman, semoga video aku menghibur kali ini. Jangan lupa di like ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.